Mark Twain pernah menyatakan bahwa sejarah tidak pernah berulang secara identik, tetapi ia seringkali berimah. Pernyataan ini menjadi relevan ketika kita membaca dinamika kekuasaan Indonesia di saat ini. Di tengah narasi stabilitas politik, pembangunan masif, dan konsolidasi kekuasaan, muncul rasa akrab yang sulit diabaikan. Sebuah pola yang pernah kita kenal. Pertanyaan tentang Orde Baru 2.0 pun mengemuka. Namun, pertanyaan ini tidak seharusnya dipahami sebagai perbandingan figur atau nostalgia masa lalu. Yang perlu kita cermati adalah polanya. Bagaimana kekuasaan disusun, dijalankan, dan dikonsolidasikan. Sebab sejarah jarang kembali dengan wajah yang sama, ia datang dengan wajah baru, tetapi dengan irama yang serupa. Untuk memahami isu ini secara jernih, kita perlu menggeser cara pandang. Membaca kekuasaan tidak cukup dengan menilai individu atau gaya kepemimpinan semata. Dalam kajian ilmu politik, yang jauh lebih menentukan adalah struktur dan institusi. Pertanyaan kuncinya bukan siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan diorganisasikan. Bagaimana relasi antara eksekutif dan legislatif dibangun, sejauh mana oposisi memiliki ruang, dan bagaimana mekanisme pengawasan bekerja dalam praktik sehari-hari. Dengan kerangka ini, istilah Orde Baru 2.0 tidak dimaknai sebagai pengulangan masa lalu secara literal, melainkan sebagai upaya membaca ulang pola-pola kekuasaan yang menunjukkan kemiripan. Dari sinilah analisis kita bermula. Pola pertama adalah kabinet gemuk dan politik akomodatif. Dalam sejarah politik Indonesia, kabinet besar bukanlah sesuatu yang asing. Ia pernah menjadi alat penting untuk menciptakan stabilitas dengan cara merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik ke dalam lingkar kekuasaan. Pada masa lalu, strategi ini terbukti efektif meredam konflik elit. Perbedaan tidak dihapuskan, tetapi diparkir. Kritik tidak dilawan, tapi disenyapkan. Hari ini, pola itu kembali terlihat. Kabinet yang gemuk dibentuk atas nama persatuan dan efektivitas. Tujuannya jelas, stabilitas jangka pendek. Namun, sejarah juga mengajarkan satu hal lain. Ketika hampir semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan, oposisi kehilangan ruang, dan mekanisme checks and balances melemah secara perlahan. Di titik inilah stabilitas berubah menjadi kesenyapan. Dan pertanyaan paling mendasar pun muncul. Jika semua sudah berada di dalam kekuasaan, siapa yang tersisa untuk mengawasi? Pola kedua adalah kembalinya pendekatan keamanan. Setiap kali negara bicara soal stabilitas, satu hal biasanya ikut menguat, pendekatan keamanan. Kita pernah hidup di era ketika militer bukan hanya menjaga negara tetapi juga mengatur masyarakat. Sekarang bentuknya lebih halus, bukan lagi duifungsi di atas kertas, tapi duifungsi dalam praktik. Masalah rakyat dilihat sebagai potensi chaos, kritik dianggap risiko, dan partisipasi publik seringkali dipersempit atas nama ketertiban. Negara terlihat kuat, cepat, dan tegas. Tapi sejarah mengingatkan kita ketika keamanan menjadi bahasa utama kekuasaan, demokrasi biasanya hanya diminta untuk diam. Pola ketiga adalah sentralisasi kekuasaan. Orde Baru punya satu prinsip sederhana. Semua keputusan penting harus dekat dengan pusat kekuasaan. Daerah ada, tapi jangan terlalu banyak bertanya. Sekarang logika itu kembali dengan kemasan yang lebih modern. Namanya efisiensi. Katanya untuk mempercepat pembangunan. Padahal yang dipercepat seringkali adalah penarikan kewenangan ke pusat. Daerah diberi tanggung jawab, tapi makin sedikit ruang untuk menentukan arah. Dan ketika keputusan tak lagi lahir dari bawah, demokrasi lokal atau otonomi daerah secara tidak langsung akan berubah jadi formalitas. Pola keempat adalah stabilitas dan kebebasan sipil. Dalam setiap rezim yang mengutamakan stabilitas, selalu ada harga yang harus dibayar. Pada masa Orde Baru, harga itu bernama kebebasan sipil. Kritik dianggap gangguan. Perbedaan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap persatuan. Hari ini, logika itu muncul kembali dengan bahasa yang lebih halus. Ruang kritik dipersempit atas nama ketertiban. Narasi persatuan dikedepankan, sementara suara yang berbeda dicurigai. Laporan masyarakat sipil mencatat penyusutan ruang berekspresi, bukan melalui larangan terbuka, tapi lewat tekanan, pelabelan, dan efek gentar. Sejarah memberi peringatan jelas, ketika stabilitas dijadikan tujuan tertinggi, kebebasan selalu menjadi variabel yang dikorbankan. Pola kelima adalah pembangunanisme dan ambisi proyek besar.
Orde Baru selalu memiliki satu pembenaran utama, pembangunan. Atas nama pembangunan, negara diberi kewenangan besar untuk mengatur, mengerahkan, dan memutuskan. Hari ini, pendekatan itu kembali tampil dalam wajah proyek-proyek raksasa, swasembada pangan, infrastruktur nasional, pertumbuhan sebagai tujuan. Pembangunanisme memang efektif dalam mobilisasi sumber daya. Namun sejarah menunjukkan, ketika pembangunan dilepaskan dari kontrol publik, yang muncul adalah eksklusi sosial dan kerusakan lingkungan. Pertanyaannya bukan apakah negara perlu membangun, tetapi siapa yang menentukan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung akibatnya. Sejarah memang tidak pernah berulang secara identik, tapi ia selalu berima, dan setiap generasi diuji. Apakah kita belajar dari pola masa lalu, atau justru mengulangnya dengan nama baru? Orde Baru 2.0 bukanlah tuduhan. Ia adalah peringatan bahwa demokrasi bukan hanya soal stabilitas, melainkan keberanian negara untuk diawasi, dikritik, dan dikoreksi.